여러분 안녕하세요. Kembali lagi dalam pembahasan soal tryout ya. Hari ini kita masuk ke tryout 41. Mari langsung saja untuk soal yang pertama tentang reading atau ilki. Untuk perintahnya masih sama ya. Ada 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Jadi lihatlah gambar berikut lalu pilihlah kosakata yang benar. Di sini ada kemeja ya. Kita cari. Ada nomor satu jawaban nomor satu t-shirt. T-shirt ini artinya adalah kaos. Nomor dua ada yangbuk. Yangbuk ini artinya jas ya atau baju formal. Enggak ya. Nomor tiga adalah nambang. Nambang ini artinya adalah kemeja. Maka 대답은 3번입니다. Kalau yang nomor empat adalah samba. Samba ini artinya jaket. Kita next, soal yang berikutnya, soal yang nomor dua, untuk perintahnya masih sama ya. 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Jadi pilihlah kosakata yang benar gitu ya. Setelah melihat gambar berikut gitu ya. Di sini ada gambar orang yang bermain voli ya, tapi volinya voli kaki di sini. Kita coba bahas untuk soal yang jawaban nomor pertama ada 이 사람들이 축구를 하고 있습니다. 이 사람들 orang-orang ini sedang bermain 축구 sepak bola. Nggak sesuai ya. Nomor dua ada 이 사람들을 족구를 하고 있습니다. Jadi orang-orang ini sedang 축구를 하다. Itu artinya adalah bermain sepak bola, sorry, bermain voli kaki guys. Maka jawabannya adalah 이번입니다. Kalau yang nomor tiga ada 두 사람은 배구를 하고 있습니다. 두 사람 orang itu go ita sedang be고 하다 itu artinya bermain voli ya, voli tangan. Maka salah. Kalau yang nomor empat 두 사람은 kedua orang ini 탁구를 하고 있습니다. sedang bermain tenis meja. 대답은 2번입니다. kita coba lanjut untuk berikutnya soal yang nomor tiga. Untuk perintahnya adalah 다음 단어와 관계 있는 것을 무엇입니까? Gitu ya. Apa yang 관계 있다 berhubungan dengan tano kosakata 다음 berikut gitu ya. Di sini ada beberapa kosakatanya. Ada lemikon. Lemikon ini beton cair. Kemudian ada 철근. 철근 itu baja. More ini pasir. 거푸집 설치. 설치 ini artinya pemasangan. 그리고 다음nya 거푸집. 거푸집 ini artinya cetakan gitu ya. Nah, maka berhubungan dengan apa sih kosakata berikut? Kita coba masuk jawaban pertama. Ada building cipki cipta. Ini artinya membangun ya, building gedung. Jadi membangun gedung. 대답은 1번입니다. Karena apa? Ada beton cair, ada baja, terus pemasangan cetakan gitu, terus ada pasir gitu ya. Kalau yang nomor dua ada nongsa를 짓기 itu artinya adalah bertani ya. Cipta ini maknanya bisa macam-macam guys. Bisa artinya membangun, bisa meracik gitu ya. Bisa juga artinya menanak kalau dia depannya ada bab. Kemudian kalau pada nongsa maka ciptanya citinya ciptanya ini bisa kita artikan bertani ya. Kemudian ada byokdol seki gitu ya. Sokta itu artinya adalah mencampur, mengaduk. Byokdol ini bata. Jadi mencampur bata nggak sesuai. Kalau yang nomor empat adalah simenterel soki sama ya. Mencampur cuma objeknya adalah semen. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya yang nomor empat. Nomor empat ini perintahnya adalah 다음 단어의 유의어는 무엇입니까? 유의어 ini sama seperti 비슷한 말 ya. 비슷한 말. Jadi sinonim atau persamaan kata gitu ya. Di sini untuk kosakatanya adalah muchida. Muchida ini artinya membumbui. Oke, kita cari ya untuk kosakata yang sama yang mana. Ada kata solda. Solda ini artinya mengiris, maka tidak tepat. Kemudian ada ikida, ini artinya matang. Jorihada, ini artinya adalah memasak. Maka yang tepat adalah nomor 4 ya. Yang nyemhada ini artinya membumbui. Tetapun sabun ini ta. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal yang nomor 5, ini perintahnya adalah bingkane terokal kacang almajen kosul koresipsio. Jadi koresipsio, pilihlah hal yang kacang paling almata benar yang akan dimasukkan ke bingkan kolom kosong atau bagian tumpang. Kita coba bahas dulu. Di sini percakapannya ada panjang nim. Panjang nim ini artinya ketua. Ketuanya bebas ya. Bisa ketua departemen, ketua bagian, dan lain-lain. Ketua kelas pun juga bisa guys. Gitu. Jadi tergantung di bagian mana. Lanjut, ada 이번 주말에 식사 초대를 받았는데 어떻게 해야 할까요?
Nah, di sini ya ada 이번 주말에 식사를 초대를 받다. 초대를 받다 menerima undangan. Batanya menerima, chodenya undangan. Nah, siksa artinya makan. Ibon jumal akhir pekan. Ibonnya ini gitu, akhir pekan ini. Akhir pekan minggu ini seperti itu boleh. Kemudian ada nendek ya, tata bahasa, boleh kita tekan koma gitu ya. Otoke ya hal kayo, ada tata bahasa kayo, real kayo. Ini artinya kalau di sini kira-kira. Kalau real kayo, kayo bisa kita artikan kira-kira, bisa kita artikan bagaimana kalau, macam-macam ya. Ada tata bahasa lagi di sini, ada aoya hata harus. Jadi kira-kira harus melakukan otoke apa gitu, bagaimana seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, kayak gitu juga boleh. Oke, kita ulang lagi ya. Ban장님, Pak Ketua, 이번 주말에 식사를 초대받았는데 saya menerima undangan makan di akhir pekan ini. 어떻게 해야 할까요? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah da른 것을 비슷하고 gitu ya. 비슷하다 ini artinya sama. Sama seperti yang lain sih gitu ya. Nya dan Orang 앞에서 술을 마실 때 ada 때 tata bahasa ya artinya adalah saat atau ketika boleh masih tidak minum sulnya alkohol jadi ketika minum alkohol gitu ya di depan orang tua. Mm-mm. Tata bahasa Aoya Hada muncul lagi harus masyo masih dari kata masih artinya minum. Jadi harus minum titik 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 momo gitu ya. Yuk kita masukkan satu-satu. Di sini ada mome yo pro doligo gitu ya. Jadi harus minum dengan dolida ini artinya memutar ya, memutar yo pro ke arah samping apanya badannya. Jadi memutar badan ke arah samping. Tetapi Ilbon입니다. Karena kalau di Korea budayanya minum alkohol gitu ya. Ketika minum di depan orang tua kita harus memalingkan badan gitu, memutar badan ke arah samping, mau kanan kiri terserah ya. Kita lanjut untuk yang nomor dua, bahas juga pembahasan jawaban yang lain ya. Ada nunul kok kamgo. Jadi harus minum dengan menutup mata. Kamda menutup nunnya mata. Gitu. Nggak sesuai. Nomor tiga ada Hansonero Sulcanel Capko Naso. Jadi ada konaso di sini ya. Setelah lalu kayak gitu. Jadi harus minum setelah capta memegang sulcan apa namanya ya gelas alkohol gitu ya. Gelas alkohol, gelas minumnya dengan satu tangan. Nggak boleh. Biasanya budaya di Korea itu ketika megang apa gelas alkohol, menerima alkohol dari orang tua itu harus dengan dua tangan. Gitu ya. Hmm. Kalau yang nomor empat di situ ada anjuran monco moko naso. Jadi setelah makan terlebih dahulu anju. Anju ini cemilan pendamping untuk minum alkohol ya. Maka tetapkan ilbanim tita. Jadi kita ulang lagi ya, taran gosel bisa tago. Jadi sama dengan yang lainnya dan saat minum alkohol di depan orang tua, kita harus memalingkan atau memutar badan ke samping. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang nomor 6 ya. Untuk perintahnya masih sama, pingkane terokal kacang almajen gosel korosipsio. Jadi pilihlah hal yang paling benar yang akan dimasukkan ke kolom kosong atau bagian rumpang. Oke, kita coba lihat di sini ada conveyor. Conveyor ini conveyor ya guys ya. Conveyor. Alat pemindah barang. Komsahagona suri halte. Ada tata bahasa halte saat ya. Saat suri hada diperbaiki, memperbaiki. Memperbaiki gona atau gitu ya. Komsahada ini artinya memeriksa. Hmm, oke, kita ulang. Jadi, saat memperbaiki atau memeriksa conveyor, switch에 titik-titik-titik momo-momo iranen 표지판을 붙여서 gitu ada kata 붙이다 ya, 붙이다 menempelkan. Mm-mm. Menempelkan apa? 표지판 itu artinya rambu gitu boleh rambu atau papan. Pyoji, papan apa ya? Papan keterangan atau papan rambu, papan
Ya, bolehlah kayak gitu. Papan lah ya gitu. Papan peringatan atau papan rambu yang mengatakan iranen ya, irata. Ini artinya yang mengatakan bentuk apa pasif ya guys ya. Eh, yang mengatakan karena di sini apa rambu ya, maka boleh yang tertulis gitu. Heeh. Titik-titik-titik switch pada saklar. Jadi saat memperbaiki atau memeriksa conveyor gitu ya, tempellah papan peringatan atau papan pengumuman gitu boleh yang tertulis gitu. Yang tertulis apa? Coba ya nomor satu, Wechuljung, sedang keluar, enggak ya? Jom sedang diperiksa. Maka tetapkan ibon imnida gitu ya. Karena kan ini tadi ketika memperbaiki atau memeriksa. Jadi tempellah papan pengumuman atau ya papan pengumuman yang tertulis sedang diperiksa pada saklar gitu supaya apa lanjutannya? Tapi kita bahas dulu untuk jawaban tiga ya. Ada siksa Jung sedang makan nggak? Tongfa Jung apalagi sedang nelpon tidak ya? Nah, kenapa harus menempelkan? Ini ada penjelasannya. 다른 사람이 conveyor를 자동시키지 않도록 해야 합니다. Jadi harus gitu ya melakukannya ada turuk. Ini artinya supaya agar Cian tidak 자동시키다 mengoperasikan menggunakan boleh mengoperasikan. Jadi mengoperasikan konveyornya oleh darin saram orang lain gitu. Jadi harus dilakukan Kak agar supaya tidak dioperasikan konveyornya oleh orang lain. Gitu. Kita coba lanjut ya. Soal berikutnya soal yang nomor 7. Soal nomor 7 ini ada bingkane terogal kacang almajen kosil korosipsio lagi-lagi sama perintahnya ya. Jadi pilihlah hal yang paling benar yang akan diisi ke kolom kosong atau bagian rumpang. Di bagian sini ada 자판기에서 거스 거스름돈이 안 나와요. 자판기에서 jadi mesin penjual ya. Mesin penjual otomatis. Otomatis. Kenapa? Gosremton ini uang kembalian. Uang kembaliannya Annawayo tidak keluar. Hmm, Jadi di mesin penjual uang kembaliannya nggak keluar nih. Terus Songjun gitu 뭐뭐뭐 버튼을 눌러보세요. Ada 눌러보세요. 눌러 di sini dari bentuk dasarnya adalah nu르다 ya. Artinya menekan. Jadi ada aoboda ya, cobalah gitu. Aoboda sama ada tata bahasa seo lah. Jadi cobalah menekan button tombol. Tombol apa kira-kira? Coba ya nomor satu ada tongjon. Tongjon ini artinya uang koin, enggak ya? Imnyok ini artinya masukkan, memasukkan gitu. Enggak juga. Kemudian ada panon. Panon ini artinya pengembalian atau kembalian. Nah, maka ditetapkan Sambon ya. Karena kalau yang nomor 4 kagyok harga nggak sesuai. Ditetapkan Sambon ini tadi. Kita lanjut ya. Berikutnya soal yang nomor 8. Untuk perintahnya adalah bingkane trokal kacang almajan kosul korusipsio masih sama ya. Jadi pilihlah hal yang paling benar yang akan dimasukkan ke bagian rumpang. Nah, kalau di sini kan ada kata penghubung guys. Di sini ya ada gerona itu artinya akan tetapi, kronde artinya tapi atau ngomong-ngomong by the way. Kemudian ada griko ini artinya dan atau lalu dan yang nomor 4 ada gereso ini artinya jadi. Kalau ada soal kata penghubung kayak gini, maka terjemahkan kalimat sebelumnya, baru diterjemahkan kalimat berikutnya yang ada bagian kosongnya kayak gitu guys, supaya mempersingkat waktu. Coba ya, kita bagian sini dulu ada 저는 산을 아주 좋아하는데 지금 제가 살고 있는 인천에는 높은 산이 없습니다. Jadi saya 산이 아주 좋아하다. Di sini ada kata 좋아하다 suka ya. Ajunya sangat, sannya gunung. Jadi saya sangat menyukai gunung. 근데 지금 제가 살고 있는 인천에는 di Incheon yang saya tinggal sekarang kayak gitu ya. Nah, salda itu artinya tinggal, saya 지금 sekarang. Jadi Incheon yang saya tinggali sekarang, 높은 산이 없습니다. Tidak ada gunung yang
tinggi, 높다. Artinya tinggi ya, tidak ada gunung yang tinggi. Nah, kira-kira apa di sini? 뭐뭐뭐뭐뭐 고향에 있는 히말라야 산이 그립니다. 그립니다. eh oh ini geripta ya, merindukan guys, merindukan. Bukan kerim, kerim, eh, merindukan ya. Oh, gerip. Merindukan Gunung Himalaya yang ada di kampung halaman gitu. Gunung Himalaya yang ada di kampung. Jadi suka gunung banget nih, tapi di Incheon yang dia tempat tinggal sekarang nggak ada gunung sama sekali. Kenapa terus kira-kira kalau akan tetapi nggak nyambung ya? Tapi ngomong-ngomong nggak nyambung juga dan juga nggak nyambung karena tidak ada hubungan ke depan belakang. Maka yang tepat adalah ke resok jadi. Jadi saya sangat merindukan Gunung Himalaya yang ada di kampung halaman saya kayak gitu. Karena ini pembahasan, kita coba bahas untuk kalimat lainnya ya. Di sini ada 저는 갑빌입니다. Saya adalah kapil, namanya kapil. 저는 안산에 있는 타일 공장에서 일합니다. Jadi saya bekerja di 공장 itu artinya pabrik. Tail di sini ubin atau keramik bolehlah, gitu ya. Pabrik keramik atau pabrik ubin yang ada di Ansan, kotanya Ansan. 한국에 오기 전에, jadi ada tata bahasa ya, 기존에 artinya adalah sebelum. Sebelum datang ke Korea gitu, 네팔에서 히말라야 상길 안내 해주는 셰르파로 일했습니다. Jadi saya bekerja sebagai Sherpa. Sherpa ini mungkin kayak guide gitu ya. Cuma kalau di tempatnya dia disebutnya dengan Sherpa. Yang aneh juga ini memandu, menggait gitu tadi. Memandu. Memandu sambil jalan gunung. Himalaya ya di Nepal. Jadi kita coba bahas lagi. Sebelum saya datang ke Korea, saya bekerja sebagai Sherpa, sebagai guide yang memandu jalan gunung Himalaya yang ada di Nepal gitu. Kita lanjut. Ada 저는 산을 아주 좋아하는데 saya sangat suka gunung. 지금 제가 살고 있는 인천에는 높은 산이 없습니다. Jadi tidak ada gunung yang tinggi nih di Incheon tempat saya tinggal sekarang. 뭐뭐뭐뭐 그래서 ya jadi goyang에 있는 히말라야 산이 그립니다. Jadi saya sangat merindukan gunung Himalaya yang ada di kampung halaman saya seperti itu. Kita lanjut ya untuk soal yang nomor 9. Soal nomor 9 di sini ada gambar, perintahnya adalah, pertanyaannya adalah 이 표지는 무슨 뜻입니까? Papan ini atau rambu ini memiliki arti apa? Ini berhubungan dengan obat kayaknya ya guys ya, meracik obat. Kalau yang nomor satu coba, 여기에 병원입니다. Di sini rumah sakit, bukan. Kemudian nomor dua, 이곳에는 술을 마실 수 있습니다. Jadi bisa minum alkohol di tempat ini, nggak sesuai juga. Kalau yang nomor tiga, 여기는 양념을 짓는 곳입니다. Jadi merupakan good tempat yang tadi cita ya, tergantung konteks kalimat. Karena depannya adalah yang nyom, bumbu, maka cita artinya meracik. Jadi adalah tempat meracik bumbu di sini, nggak sesuai. Nah, nomor 4 ini berarti jawabannya karena 이것은 소화제를 구매할 수 있습니다. Jadi bisa membeli 소화제, obat pencernaan di tempat ini. Maka tepat ya, 대답은 4번입니다. Lanjut untuk soal yang nomor 10 di sini gampang sekali ya. Kita lihat di pertanyaannya. 이것의 위치는 어디입니까? Wici ini artinya lokasi ya. Lokasi tempat ini di mana? Nah, kalau yang nomor satu, kotchip입니다. Kotchip ini toko bunga. Ya memang tempat ya, tapi karena di sini ditanyanya adalah wici, lokasi berarti daerah ya. Jadi jawaban nomor satu nggak sesuai. Kalau yang nomor dua, Chongguk입니다. Chongguk입니다 ini artinya seluruh negeri. Enggak ya. Nomor tiga, Gangnam입니다. Gangnam merupakan salah satu distrik di Korea ya. Berarti lokasi atau tempat. Tetapun Sambon입니다. Karena kalau yang nomor empat ada Tabal. Tabal입니다 ini artinya satuan atau ikat gitu. Satuan ikat ya, kan bunga nih berhubungan dengan toko bunga ya. Maka kalau beli biasanya satuannya adalah Tabal. Sambon입니다 ya.
Oke, kita coba lanjut untuk soal yang nomor 11 ya. Di sini untuk perintahnya adalah 다음 승차권에 대한 설명으로 불합한 것은 무엇입니까? Jadi apa yang 불합하다 itu artinya tidak sesuai. Matci anta ya, tidak sesuai, tidak benar. Ya, jadi apa yang tidak sesuai dari penjelasan tentang tiket kereta berikut gitu. Yuk kita masuk langsung aja ke jawabannya. 차비는 3,600원입니다. 600원이에요. Cabi ini artinya biaya keretanya gitu ya. 3.600 won. Nah, terdapat di bagian sini nih, 3.600 won. Maka sesuai ya, bukan jawabannya karena yang dicari adalah yang tidak sesuai. Tapi bukan jawabannya. Kalau yang nomor dua di sini ada isarame 좌석 등실에 있어요. Jadi orang apa dari sini? Isarame 좌석 ini artinya tempat duduk ya. Tempat duduk orang ini ada di 등실 ruang khusus atau kalau di kita tuh kayak apa ya? Kelas bisnis gitu ya atau kelas eksekutif kayak gitu. Sedangkan kalau di tiket keretanya ada ilbansil, jadi ruang biasa atau kalau di kita ekonomi gitu. Nih, maka ini tidak sesuai, maka jawabannya gitu guys. Kita lanjut ya. Nomor tiga ada Yoransi Sambune Chonan에 도착하겠습니다. Jadi akan tiba di Chonan pada jam 11 berarti jam 10 lewat 3 menit. Nah, sorry. 잠깐만요. akan di Chonan. Oh ya benar. Oh Yoran jam 11 tuh kaget tulisannya. Jadi jam 11 sorry. Jam 11 lewat 3 maka tepat ya di Chonan ini jam 11 lewat 3. Ya, kemudian ada 이 기차는 수원에서 출발하겠습니다. Jadi kereta ini akan berangkat dari Suwon. Benar, ini dari Suwon ke Chonan. Suwon jam 10.30 ke Chonan jam 11 lewat 3. Ya, 대답은 2번입니다 ya. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya, soal yang nomor 12. Jadi untuk kalimat, untuk apa ya? Tentang grafik itu sebenarnya tidak perlu kita terjemahkan semua ya. Jadi cara cepatnya adalah apa namanya cari data yang sama dengan paragraf, habis itu lihat paling belakang. Lebih cepat gitu. Tapi kita pahami dulu perintahnya apa yang mau ditanya gitu ya. 다음 그래프에 대한 설명으로 바른 것을 무엇입니까? Jadi apa yang 바른 sama ya kayak tadi ada kata mata sama kayak mata benar. Jadi apa yang benar dari penjelasan tentang grafik berikut. Oke. Nah, caranya supaya kalian tidak menerjemahkan semua, guys. Jadi lihat data dengan jawaban di sini. Ada 사람들은 사귈 수 있다는 응답이 두 번째로 많습니다. Cari yang sama dengan data. Ada 사귈 수 있다. Yang mana di sini berarti? Nih di bagian sini ya. Kenapa? Lihat bagian belakang langsung. 두 번째로 많습니다. Manta banyak ya. 두 번째 kedua. Jadi terbanyak kedua. Apakah benar? Benar ya. Jadi terbanyak kedua. 대답은 1번. Oke. Nggak perlu terjemahin semua. Kalau yang nomor dua di sini sama. Oh, cari yang ada yang sama. Sigan apa? Walyong halsu itta. Walyong halsu itta berarti yang bagian sini. Kenapa? 전반에 가깝습니다. 가깝다 mendekati. Mendekati 전반 setengahnya. Biasanya 절반 ini 50%. Jadi mendekati 50%. Padahal padahal dia lebih dari 50%. Maka jawaban nomor dua salah. Gitu caranya guys. Kalau yang nomor tiga, di situ ada 동료들과 관계가 좋아진다. Jadi 관계가 좋아진다 cari. Oh ini di bagian sini. Kenapa? Lihat. 제일 많습니다. Paling banyak terbalik dia yang paling sedikit ya maka tetapan nomor tiga pun juga salah kita caranya gitu nomor empat ada 회사내 정보를 얻을 수 있다는 대답이 가장 좋습니다 sama cari 정보를 얻을 수 있다 ini ya di bagian sini kenapa
Kajang 좋습니다 paling sedikit enggak, yang paling sedikit yang 관계가 좋아지다. Jadi nomor nomor 4 juga salah. Gitu caranya. Cepet kan? Maka 대답은 1번. Langsung dapat. Jadi tidak perlu diterjemahkan kayak oh jawaban yang bisa gitu ya, berhubungan dengan orang-orang. Nanti lama. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal yang nomor 13. Untuk perintahnya adalah 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling tepat yang akan dimasukkan ke dalam kolom kosong atau bagian rumpang. Nah, di bagian sini ada yogi. Yogi di sini ada aodo deda, ini tata bahasa ya. Aodo deda. Sorry. Aodo deda. 잠깐만요. Tulisannya cukup typo. AOD tidak, ini artinya adalah boleh. Artinya ya. Nah, apakah boleh gitu ya? Titik-titik-titik di sini kan belum dapat. Kita lanjut ke bagian bawah nih. Anio tidak gitu, tidak boleh. Yogie 차를 세우면 안 돼요. Ada umian an ya, tata bahasa tidak boleh. Tidak boleh. Seuda ini artinya memarkir. Hmm. Aduh, tulisannya jelek nggak apa ya. Memarkir ca itu artinya mobil yogi di sini. Jadi tidak boleh memarkir mobil di sini. Berarti apa jawabannya? Bolehkah saya jumun? Jumun jumun ini artinya pesan. Enggak ya. Seca ini artinya mencuci mobil. Bolehkah mencuci mobil? Enggak ya. Kalau yang nomor 3 sesu cuci muka. Enggak. Kalau juca parkir. Jadi apakah saya boleh memarkir di tempat ini? Maka 대답은 4번입니다. Jawabannya nggak boleh. Oke, lanjut. Untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 14 ya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Perintahnya masih sama ya. Pilihlah hal yang paling benar yang akan diisi ke bagian rumpang atau kolom kosong. Oke, di bagian sini ada juga corenan. Colnya ini boleh kayak masa atau periode ya. Masa, juga, cuti, atau libur. pada masa libur 여행지에서 방을 구하기가 무척 어렵습니다. jadi 무척 ini artinya sangat, sama kayak aju, nomu, 진짜 많이, 정말 gitu ya, banyak untuk kata sangat. 어렵습니다, sulit. jadi sangat sulit 구하기가, 구하다, mencari. Bang, kamar atau penginapan kalau di sini konteksnya ya. 여행지, 여행지에서 di tempat wisata. Hmm. Jadi pada masa liburan sangat sulit nih mencari kamar atau mencari penginapan di tempat wisata. 즐거운 여행을 하려면 ada tata bahasa 으려면 itu artinya jika bermaksud, jika bermaksud 여행하다 berwisata, melakukan wisata yang 즐겁다, menyenangkan, senang gitu ya. Hmm. 여행 여행 전에 ada tata bahasa 전에 ya, sebelum wisata 반드시 pastikan 숙소 itu artinya penginapan momo gitu ya. Nah, di bagian sini jawabannya yang berbeda tuh ada dua. Kosakata dan tata bahasanya beda. Kita bahas dulu tata bahasanya, kosakatanya dulu deh. Yemehada. Ini kan konteksnya adalah penginapan tempat ya. Yemehada sama yeyakhada. Yemehada itu pesan, yeyakhada juga pesan gitu. Cuma bedanya kalau yemehada itu pesannya tiket, kalau yeyakhada itu pesannya tempat ya, bisa salah satunya adalah penginapan. Maka kita bisa mengeliminasi jawaban satu dan dua salah ya. Maka kalau antara tiga atau empat, tergantung apa, lihat tata bahasanya belakangnya. Ini ada kata aoyahada harus dan ada aodududa tadi, artinya boleh. Nah, mana yang tepat gitu ya? Pastikan harus memesan penginapan lebih dulu kayak gitu, atau boleh memesan gitu. Maka jawabannya yang paling tepat adalah 3번입니다.
gitu ya. Jadi pastikan harus harus mereservasi tempatnya atau harus pesan tempatnya dulu gitu. Kayak gitu ya. Kita lanjut yuk untuk soal berikutnya, soal yang nomor 5. Ada 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 걸으십시오. Jadi pilihlah oh ini dulu 다음 글을 읽고 jadi bacalah tulisan berikut, paragraf berikut gitu ya. Lalu pilihlah tentang apa sih gitu ya. Ada muas에 대한 tentang apa sih tulisan ini gitu. kita coba bahas ya. Ada 손잡이의 부분에 안전핀을 뽑습니다. Ada kata 뽑다 itu artinya mencabut, melepas boleh. Mencabut apa? Anjon pin. Pin keselamatan di bu분 itu bagian. Sonjabi ini handle atau gagang ya, gagang. Jadi cabutlah pin keselamatan di bagian gagangnya. 바람을 등지고 호스를 북쪽으로 향합니다. 향하다 ini 향하다 itu artinya mengarahkan ya. Mengarahkan ke cuk ini arah ya, ke bagian bul api, ke arah api. Apanya? Hose ini artinya selang. Jadi arahkan selang ke arah api dengan atau dan boleh tengjida ini artinya berlawanan arah. Uh-uh. Sebaliknya juga bisa berlawanan arah dengan param angin. terus 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 ini artinya menggenggam. Ya, menggenggam himkot sekuat tenaga. Apanya? Sunjabi, gagang gitu ya. Jadi genggamlah gagangnya dengan sekuat tenaga. Goknya lalu 비를 쓸어내듯 뿜어냅니다. semprotkan ya. Jadi semprotkan seolah-olah seperti apa ya? Seolah-olah menyapu seperti hujan, binya hujan. Selda kan bisa diartikan menyapu ya. Gitu. Jadi kayak semprotkan airnya tadi ya dari selang tadi disemprotkan seolah-olah kayak menyapu api seperti hujan kayak gitu. Sohwae silpehamen ada tata bahasa mian ya jika silpehada gagal. Silpehada gagal dalam pemadaman api baru segera Depi Hasipsio segeralah Depi Hada ini evakuasi ya. Hmm. segera segera mengevakuasi diri kayak gitu. Tentang apa sih ini? Coba untuk yang nomor 1 ya ada Cesinggo Pangbob. Jadi Pangbob cara untuk melaporkan bencana. Kemudian nggak sesuai. Cucungcona Sayongbob. Jadi cara penggunaan telepon umum ya nggak. Nomor 3 Sowagi Sayongbob. Jadi cara penggunaan alat pemadam api. Tetapen Sambon. Karena kalau yang nomor 4 Kepcoci Yorong ini artinya cara penggunaan atau pertolongan pertama. Tetapen Sambon ini. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya, soal yang nomor 16 ini untuk perintahnya adalah 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Jadi bacalah tulisan berikut, lalu pilihlah tentang apa sih tulisan ini, sama ya. Di bagian sini ada 회사에서 자신보다 직급 높은 사람에게는 사장님, 반장님 등의 직위를 사용해 부르는 것이 좋습니다. Nah, kita terjemahkan ya. Dari ini, saram에게는 berarti kepada orang yang 높다, 직급이 높다. 높다 tadi artinya tinggi ya. Jadi jabatannya tinggi, 직급 jabatan yang jabatannya tinggi daripada kita di kantor gitu ya. 사장님, 반장님 등을 직위를 이용해 부르는 것이 좋습니다. Baiknya, baiknya 부르다 ini memanggil. Baiknya memanggil dengan menggunakan cikwi itu artinya tadi ya jabatan. Jadi menggunakan jabatan seperti apa? Sajangnim, Banjangnim gitu ya. Sajangnim ini artinya CEO, direktur. Banjangnim itu ketua bagian, ketua departemen, ketua apapun ya.
Kepala staf, ketua staf gitu boleh juga. Seperti itu guys. Jadi baiknya memanggil dengan menggunakan jabatan kayak Pak Direktur kayak gitu atau misal Pak Ketua kayak gitu seperti itu ya. Kemudian lanjutannya adalah ada 취급이낮은 사람을 부를 때에는 jadi di saat memanggil orang yang jabatannya rendah atau jabatannya di bawah kita 최성현 대리와 같이 이름 뒤에 취급을 붙여 부르거나 kemudian 최석형 씨처럼 이름 뒤에 씨를 붙여 부릅니다. jadi di bagian sini itu terjemahannya dari sini. Jadi tadi ya sudah diartikan di saat memanggil orang yang jabatannya lebih rendah daripada kita, nih panggil, nah buruda tadi manggil dengan butsida menempelkan si di belakang, dwinya belakangnya. Jadi di belakang irem nama seperti Corom, seperti Choi Song Hyun si gitu. Namanya ya, namanya Choi Song Hyun, tambahannya adalah si. Atau Buruda memanggil dengan menempelkan cikup. Cikup tadi artinya jabatan di belakang nama. Seperti apa? Choi Song Hyun Derry. Derry di sini artinya wakil. Wakil apapun, wakil bagian, wakil departemen, lagi-lagi ya. Jadi bisa tergantung konteks kalimatnya, konteks orangnya. Begitu. Maka tentang apa sih ini? Kita coba bahas jawaban nomor satu. Ada Hesa Esoe Cikup. Jadi jabatan di perusahaan. Enggak, sebenarnya enggak sesuai. Jadi kalau gini guys. Jadi intinya kalau di ada yang berhubungan dengan si, nim, kemudian ada kayak jabatan-jabatan kayak panjang nim dan lain-lain ya. Dia pasti berhubungan dengan coaching. Coaching ini apa? Coaching itu panggilan. Jadi bagaimana sih kita memanggil orang? Dengan tambahan apa sih? Biasanya kalau di Korea untuk hormat tambah si, tambah nim kayak gitu. Atau kalau ada profesinya berarti dia ada gitu. Ada tambahannya kayak sajang, panjang, tapi ada nimnya. Seperti itu ya. Yuk, berarti jawaban nomor satu nggak sesuai ya. Jadi jabatan di perusahaan enggak. Nomor dua ada Hesa Eso Galtung. Galtung ini konflik ya, konflik di perusahaan. Enggak juga. Nomor tiga ada Hesa Eso Insa. Salam, memberikan salam di perusahaan. Enggak juga. Tetapun sabunimnita ya, panggilan di perusahaan. Jadi cara memanggil orang itu seperti apa? Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 17. Nah, ini panjang lagi, nggak apa-apa. Untuk perintahnya adalah 다음 글을 읽어 내용과 같은 것을 선택하십시오. Jadi, bacalah tulisan berikut, lalu gitu ya, pilihlah hal yang sama dengan isi. Nah, kalau ada seperti ini sama ya. Jadi kita nerjemahinnya dari jawaban kemudian nanti masukkan ke paragraf gitu. Cari kata kuncinya gitu. Ya nomor satu ada 친구에게는 시간에 상관없이 전화를 걸어도 됩니다. Jadi boleh gitu ya. AOD tidak muncul lagi. Boleh 전화를 걸다 menelpon teman tanpa ada opsi ya. Tanpa sangguan itu kayak memperhatikan waktu, sigan waktu. Nah, apakah tepat? Kita coba cari kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah sigan. Cari ada sigan. Ada di kalimat yang sini nih. Nah, ini ya, yang pertama. Jadi kita terjemahkan. 먼저 너무 이른 시간이나 밤늦은 시간에 전화를 거는 것은 좋지 않습니다. gitu. Jadi tidak baik. Oh, ada monjok dulu. Pertama-tama gitu ya, tidak baik kalau apa? 전화를 걸다 menelpon pada sigan waktu 밤늦다 larut malam ina atau pada waktu iren awal gitu, sangat pagi. Jadi pertama-tama tidak baik loh kalau kita menelpon pada waktu larut malam atau pada waktu pagi. Padahal di sini tadi boleh menelpon teman tanpa memperdulikan waktu. Maka bukan etikanya ya. Jadi tidak sopan dan tidak sesuai. Jawabannya bukan nomor satu. Oke, kita lanjut untuk yang nomor dua. Ada 한국 사람들은 식사 시간에 전화하는 것을 좋아합니다. Jadi orang-orang Korea suka menelpon di waktu makan. Nah, kata kuncinya apa? Siksa, cari. Siksa sigan kalau ada. Di bagian mana? Di kalimat yang sini. Ada kata apa? Siksa.
Lagi-lagi ya, kata kuncinya siksa, makan. Kita terjemahkan 그리고 dan juga 식사를 하는 시간에도 연락을 피해야 합니다. Jadi harus gitu ya. Pihata itu apa namanya? Menghindari. Wah, mau bilang menghindari aja lupa. Menghindari. Jadi harus menghindari yolak menelpon pada waktu siksa hada makan. Nah, berarti tidak boleh ya. Ini baiknya nelpon saat makan. Maka jawaban nomor dua pun salah. Tetapi ibunen terlihat nggak benar. Kemudian untuk yang nomor tiga ada sangsawa tunggu halte saat menelpon atasan gitu ya. Sangsaga 전화를 끊을 때까지 기다립니다. Jadi kita harus menunggu saat atasan memutus telepon atau mematikan telepon. Nah, dari kita mikir pun pasti benar ya. Jadi kalau misal kita nelpon atasan, orang yang lebih jabatannya lebih tinggi, tentu saja kita harus nunggu sampai dia nutup telepon, bukan kita yang nutup gitu. Gitu ya. Nah, kata kuncinya berada di mana? Kata kuncinya adalah sonarer genta ya. Yang mana ya? Terdapat di kalimat yang mana ya? Terdapat pada kalimat yang terakhir di sini ada genta, genta. Jadi kalimat yang di sini. Kita terjemahkan ya. Tongfarel kenal tedo. Jadi saat mematikan telepon. 윗사람이 전화를 끊기 전에. Jadi sebelum atasan mematikan telepon, 먼저 끊으면 안 됩니다. Tidak boleh gitu ya, mematikan telepon terlebih dahulu. Maka jawaban nomor tiga benar ya. Karena ditetapkan memang nomor tiga. Oke, kalau yang nomor empat, 어른에게 전화할 때, jadi saat menelpon orang tua, 밤늦은 시간보다 이른 시간이 좋습니다. Baiknya nelpon di waktu awal ya, atau di waktu pagi hari dibanding waktu larut malam gitu. Padahal tadi kita sudah bahas kan untuk kalimat yang pertama tadi nih. Jadi tidak baik gitu ya. Jadi kalau kita nelpon di waktu awal banget sama di larut malam, maka nomor 4 pun juga ikut salah. Seperti itu cara menerjemahkan ya, jadi supaya tidak menghabiskan waktu yang banyak. Oke, karena kita ini pembahasan, maka kita coba terjemahkan lagi ya, pahami kalimatnya. Coba untuk paragraf pertama, kalimat pertama ada 전화를 걸 때, jadi saat menelpon, 몇 가지 조심해야 할 것이 있습니다. Jadi ada hal yang harus diperhatikan, gitu ya, ya, yang beberapa yang harus diperhatikan, gitu. Apa? Monjo pertama-tama, yang tadi tidak baik kalau kita menelpon di waktu pagi sangat pagi atau larut malam. 그리고 dan juga 식사를 하는 시간에도 연락을 피해야 합니다. Jadi harus menghindari menelpon di jam makan. 또는 dan juga 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 전화를 걸 때, jadi saat menelpon orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua daripada kita gitu. 먼저 자신이 누구인지 이야기하는 것이 좋습니다. Jadi baiknya kita mengatakan terlebih dahulu ya siapa kita. Seperti itu. Jadi, misal nelpon, oh saya Dwi kayak gitu. Atau saya siapa seperti itu. Jadi, seperti itu untuk budayanya atau etikanya ya. Kita lanjut. ke 후에 전화를 건 이유를 말합니다. Jadi setelah itu kalian juga harus marada mengatakan iyu alasan 전화를 걷다 alasan kalian menelpon itu apa seperti itu. Baru dilanjutkan tongfarel kenal tedo. Jadi saat menyelesaikan telepon with sarami 전화를 끊기 전에 sebelum eh, atasan mematikan telepon muncul kenemen 안 됩니다. Tidak boleh kita menutup telepon terlebih dahulu. Seperti itu. Kita lanjut ya, soal yang berikutnya, soal yang nomor 18. Di situ untuk perintahnya adalah 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 선택하십시오. Sama ya, jadi pilihlah hal yang sama dari penjelasan berikut. Setelah kalian membaca tulisan berikut. Nah, sama ya kayak tadi. Jadi kita pahami satu persatu dari jawabannya, kemudian masukkan ke kalimat.
오케이. jawaban nomor satu, 제기차기는 예전에는 보통 겨울에 하는 놀이였습니다. Jadi 제기차기 ini salah satu permainan tradisional Korea ya, yang merupakan nori, itu artinya permainan yang dilakukan 겨울 pada musim dingin gitu. Botung biasanya. Jadi 제기차기 dulunya biasanya merupakan permainan yang dimainkan di musim dingin. Kata kuncinya apa kan gitu? Kata kuncinya adalah di kata gaul bisa, yejon, yejon juga bisa. Yejon itu dulu. Cari kata yang sama atau kata yang mirip gitu. Terdapat ini. Ada kata gaul dan ada kata 옛날. Nah, 옛날에는 주로 겨울에 제기차기를 했습니다. 옛날에 dulunya gitu ya. Dulunya kenapa? eh Memainkan jagi-jagi pada musim dingin. Ada curo. Curo itu sama kayak botong ya biasanya. Jadi dulu biasanya memainkan jagi-jagi pada musim dingin. Maka jawaban nomor satu tepat langsung ketemu. 대답은 1번. Gitu. Tapi kita bahas yang lainnya. Jegi, jegi는 종이 끝에 동전을 달아서 만듭니다. Jadi jegi itu dibuat dengan mengikat koin di ujung kertas gitu. Cari kata kuncinya apa? Mandemnita. Itu juga bisa. Atau ket juga bisa. Cari. Terdapat di bagian ini. Ket dan ada kata mandemnita. Ini. Kita terjemahkan ya. 제기는 제기 동전을 질긴 종이나 조래로 싼 다음 끝을 여러 갈래도 지쳐 만듭니다. Jadi cegi mm, dibuat dengan cita ini artinya merobek, merobek. Jadi dibuat dengan merobek, merobek apa? Merobek ujung ujung setelahnya menjadi beberapa bagian. Yang serta di sini dibungkus. Yang dibungkus apa? Dongjon atau membungkus yang membungkus uang koin. mm, Dengan apa? Dengan kain atau congnya itu artinya kertas. Jilgin, jilgida ini artinya kuat. Mm-mm. Jadi cegi itu dibuat dengan merobek beberapa ujungnya, itu ya menjadi beberapa bagian, kemudian dibungkuslah koin gitu ya dengan menggunakan kain atau kertas seperti itu. Jadi jawabannya nggak sesuai untuk yang nomor dua karena bukan mengikat tapi merobek. Oh. Kalau yang nomor tiga ada 제기차기는 혼자 할 수 없게 게임입니다. Jadi 제기차기 itu merupakan game permainan yang tidak bisa dimainkan sendiri. Coba kata kuncinya adalah 혼자 atau game. Terdapat di kalimat yang mana? Ini ada kata game, ini ada kata 혼자 gitu. Terdapat pada kalimat ini. 야, 제기차기는 혼자 또는 여럿이 게임을 하거나 한 발 또는 양쪽 발을 사용하는 들 방법이 다양합니다. gitu ya. 제기차기 memiliki 다양하다 bermacam-macam bermacam-macam cara dengan apa? Dengan menggunakan bal kaki yang cuk itu kedua-duanya gitu ya, sepasang. Jadi kedua kaki atau juga satu kaki. Jadi bisa dua kaki, bisa satu kaki gitu gantian. Gona itu artinya atau mm, melakukan permainannya, melakukan beberapa permainan dengan yorot. Yorot ini artinya berkelompok. Jadi memainkannya secara kelompok atau bareng-bareng atau juga bisa sendiri gitu. Jadi jawaban nomor tiga pun juga salah gitu karena ini tidak bisa dimainkan sendiri padahal di sini bisa gitu. Soal berikutnya nomor 4, 제기차기는 손과 발을 함께 사용하는 놀이입니다. Jadi 제기차기 merupakan permainan yang menggunakan kaki dan tangan secara bersamaan. Padahal enggak ya. Tadi bilangnya satu kaki atau dua kaki. Jadi hanya kaki saja, tangan enggak pakai. Gitu. 대답은 1번입니다.
Nih, karena ini pembahasan, kita bahas kalimat lainnya ya. Di bagian sini ada 제기차기는 제기를 덜어들어지 않고 누가 많이 차는지 겨루는 놀이입니다. jadi merupakan 제기차기 itu merupakan atau adalah permainan gyoruda. Ini artinya bertanding. Nah, jadi merupakan permainan yang ditandingkan gitu ya atau menandingkan eh, bertanding dengan apa ya? Nugamani cada. Jadi eh, orang siapa yang banyak menendang. Cada ini artinya menendang. Banyak menendang dan tidak menjatuhkan jegi gitu. Jadi jegi-jegi merupakan permainan yang ditandingkan siapa nih yang paling banyak menendang dan juga tidak menjatuhkan jegi gitu. Berikutnya ada jegi-jagi dan jegi-jagi itu bermacam-macam cara nih memainkannya, yaitu dengan menggunakan dua kaki atau bahkan satu kaki, atau dimainkan secara berkelompok dan juga bisa sendiri. Naredo dulunya dimainkan di musim dingin ya. Kemudian 제기는 동전을 질긴 종이나 저르로 산 다음 끝을 여러 갈래도 치져 만듭니다. jadi dibuat gitu dengan merobek beberapa bagian di ujungnya menjadi beberapa bagian dan membungkus kain gitu ya. Membungkus koin dengan kain atau kertas yang kuat. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya, soal yang nomor 19. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Jadi pilihlah kosakata yang benar dari penjelasan berikut. Nah, di bagian sini ada Babina 북지게 등을 떠먹는데 쓰는 덩글고 어묵한 부분과 긴 손잡이가 있는 가구입니다. jadi merupakan gagu itu artinya adalah alat ya. Alat yang memiliki 손잡이 gagang. Gagang yang panjang dan bagiannya itu omukada cekung dan juga tonggel itu artinya bulat. Jadi cekung dan bulat yang sudah digunakan dengan apa? Tomokta menyendok. Menyendok apa? Jjigae itu sup yang kental gitu ya. Atau guk sup yang bening. Atau bab nasi. Jadi alat yang digunakan yang memiliki gagang panjang. Kemudian pada bagiannya itu bagian satunya adalah cekung dan juga bulat. Yang digunakan untuk menyendok sup atau nasi. Nah, apa nih? Kita coba yang nomor satu ada bagaji itu artinya gayung. Sap sekop. Sutkarak itu sumpit, sutkarak sendok. Maka yang tepat adalah sabon, gitu ya. Karena dia gagangnya panjang, kemudian bagian satunya cekung dan juga bulat. Oke, kita lanjut untuk jawaban nomor 20. 다음 설명이 알맞은 어휘를 고르십시오. Jadi pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Sama ya. ada 정해진 규칙도 준수해야 하지만 gitu ya 많은 사람이 함께 영화를 편안히 볼 수 있도록 시설은 갖추어 놓고 다양한 영화를 상영하는 것입니다. Nah ini kalau ada imnida gini guys, terjemahkan dulu dari belakang itu lebih enak. Imnida adalah kutnya tempat yang 상영하다 ini memutar. Iya, memutar Yonghua film yang bermacam-macam dan gajuo neta ini artinya memiliki sisal fasilitas fasilitas turuk supaya Bolsuita bisa menonton gitu ya Yonghua film Pionani dengan nyaman hamke bersama orang yang banyak. Hmm. Tapi harus me- mematuhi kyusik ini aturan yang sudah 정해지다 ditentukan.
Mm-mm. Kita ulang ya. Jadi merupakan tempat memutar film yang bermacam-macam dan juga memiliki fasilitas agar bisa menonton filmnya bersama dengan nyaman, bersama orang-orang yang banyak. Tapi juga harus mematuhi beberapa aturan yang ditentukan gitu. Jelas ya? Ada Yonghwa soalnya. Artinya kalau yang nomor satu ada television TV nggak mungkin. Gekjang jawabannya bioskop ya. Kalau misulguan itu galeri seni, gujang itu artinya stadion. 대답은 2번입니다. Kita lanjutkan ke soal 듣기 atau soal listening. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Untuk perintahnya adalah 들은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang didengar. Kita dengarkan dulu. 21번. 아주머니, 이 신발 환불하려고 해요. Oke, di sini ada ajumoni isimbal hambur haruko heo. Di sini ada kata kuncinya di kata hambur rata. Maka jawabannya adalah yang nomor dua. Karena kalau yang nomor satu kabul hata itu artinya adalah eh, mengambil kasbon atau ambil gaji lebih awal. Kemudian kalau rata itu artinya adalah retur ya atau mengembalikan barang kemudian diganti dengan uang. Kemudian dari cibul hata ini artinya membayar. Kemudian hata ini artinya melakukan sesuatu sembarangan atau bertindak seenaknya begitu ya. Nah, di sini tadi untuk audionya adalah ajumoni bibi gitu. Hmm. 이 신발 환불하려고 해요. Ada tata bahasa 으려고 하다 artinya bermaksud untuk mengembalikan barang. Barangnya adalah simbal sepatu. Sepatu ini menggantinya dengan uang ya. Jadi Bibi, saya bermaksud untuk menukarkan sepatu ini dengan uang seperti itu. Kita lanjut ya untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor dua. Soal nomor dua sama perintahnya terenggosul korupsio. Jadi pilihlah hal yang didengar. 22번. 리안 씨의 생일은 언제예요? 제 생일은 7월 4일이에요. Tadi untuk audionya adalah Rian Sie Sengiren onjeyo. Sengil ulang tahun. Lihan nama orang ya. Jadi ulang tahun Lihan onjeyo. Onje ini artinya kapan. Kemudian tadi jawabnya adalah 제 생일은 ulang tahun saya 10월 4일이에요. Tanggal 4 bulan Juli. Maka jawabannya yang mana? Jelas yang nomor 2. Kita lanjut ya. Untuk soal berikutnya, soal di nomor 23. Nah, untuk perintahnya adalah 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi, dengarkanlah dengan baik, lalu pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi yang didengar. 23번. 신문입니다. 신문입니다. Maka 대답은 jelas ya, 신문 itu artinya adalah koran. 대답은 4번입니다. Kita lanjut soal berikutnya, soal di nomor 24. Untuk perintahnya masih sama, 잘 듣고 dengarlah dengan baik, lalu 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi yang didengar. 24번. 바로 씨, 기숙사에서 센터까지 어떻게 가요? 저는 가까워요. 그래서 자전거를 타요. Di sini tadi ada 바로시 기숙사에서 센터까지 어떻게 가요? 바로 기숙사에서 dari 기숙사 asrama 센터까지 sampai pusat. 어떻게 가요? Bagaimana perginya? Atau maksudnya naik apa? Seperti itu. Maka jawabnya tadi, 저는 가까워요. Saya itu dekat, maksudnya dekat asrama ke senternya itu dekat gitu ya. Oke, asrama saya dengan senternya 가까워요, dekat. 그래서 jadi 자전거를 타요. 타요 ini naik ya untuk kendaraan. 자전거 sepeda. Jadi saya naik sepeda. 대답은 jelas ya 4번입니다. Gambar sepeda.
Oke, kita lanjut aja untuk soal berikutnya. Soal di nomor 25 untuk perintahnya adalah 다음을 듣고 그림에 알맞은 답을 고르십시오. Jadi dengarkanlah audio berikut lalu pilihlah jawaban yang paling benar pada gambar. Nah, di sini pertanyaannya adalah 이것은 무엇입니까? Ini apa? 25번, 이것은 무엇입니까? 1번, 청소기, 2번, 먼지털이, 3번, 분리수거함, 4번, 종량제 봉투. Oke, di sini ada nomor satu tadi Ilbon Chongsogi. Chongsogi ini artinya vacuum cleaner atau penyedot debu ya, mesin penyedot debu. Maka nggak sesuai. Kalau yang nomor dua ada Monjitori. Monjitori ini artinya adalah kemoceng ya, digunakan untuk bersih-bersih debu. Kemudian yang nomor tiga adalah Sugoham, itu artinya plastik, sorry, ada Sugoham ya, ada hamnya. Ham itu artinya tempat-tempat. Sugoham penggolongan sampah. Buli itu kan artinya mengkelompokkan atau mengklasifikasikan ya. Oke, jadi Sugoham tempat penggolongan sampah. Kemudian kalau yang nomor empat adalah Jongnangje Pongtu, itu artinya kantong sistem volume. Jadi kalau di Korea itu ketika buang sampah kita harus membeli kantong plastiknya dan itu ada ukuran-ukurannya gitu ya, tergantung volumenya seperti itu. Maka ada yang disebut dengan 종량제 봉투, kantong sistem volume. Maka yang mana jawabannya? 4번입니다 ya, kantong plastik ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya, soal di nomor 26, perintahnya masih sama. 다음을 듣고 그림에 알맞은 답을 고르십시오. Jadi dengarkanlah audio berikut, lalu pilihlah jawaban yang paling benar pada gambar. Untuk pertanyaannya adalah 이 남자는 무엇을 하고 있습니까? Gitu ya. 이 남자 laki-laki. Inya ini 무엇을 하고 있습니까? Tata bahasa go ita artinya sedang melakukan apa atau sedang ngapain. Ini mengelas ya. Kita coba cari. 26번, 이 남자는 무엇을 하고 있습니까? 1번, 못을 받고 있습니다. 2번, 용접을 하고 있습니다. 3번, 삽질을 하고 있습니다. 4번, 전선을 자르고 있습니다. Oke, kita coba bahas untuk yang nomor satu adalah musul paku 있습니다. Ko ita sedang. Fakta ini memalu ya. Boleh. Kemudian moodnya paku. Jadi maksudnya memaku atau memalu paku. Itu sama aja ya. Kita singkat aja jadi memaku. Kemudian kalau yang nomor dua adalah 용접을 하고 있습니다. Sedang. 용접 itu elas ya. Ada hadanya jadi mengelas. 대답은 2번입니다. Tapi kita bahas yang lainnya. Untuk yang nomor tiga, 삽질을 하고 있습니다. Jadi sedang menggali tanah. Kalau yang nomor empat, 전선을 자르고 있습니다. Sedang memotong. 전선 itu artinya kabel listrik. Maka 대답은 2번입니다. Oke, kita lanjut ya untuk soal yang nomor 27. Untuk perintahnya adalah 이 사람은 무엇을 합니까? Jadi orang ini ngapain atau melakukan apa? 27번, 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 장을 봐요. 2. 밥을 해요. 3. 음식을 만들어요. 4. 설거지를 해요. Oke, di situ ada 장을 봐요. 장을 봐요 atau 장을 보다 untuk bentuk dasarnya ya. Artinya berbelanja. Maka jelas ya jawabannya adalah 1번. Kalau yang nomor dua ada 밥을 해요. Jadi 밥 itu kan artinya nasi. Hada di sini boleh kita artikan menanak nasi, memasak nasi gitu ya. Kalau yang nomor tiga, 음식을 만들어요. 만들다, membuat. 음식nya makanan, jadi membuat makanan. Kalau yang nomor empat, 설거지를 해요. Mencuci piring ya. Maka 대답은 1번. Belanja ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Soal di nomor 28. Pertanyaannya adalah 이것으로 무엇을 합니까? Berhubungan dengan alat ya. 이것으로 dengan ini, dengan alat ini, 무엇을 합니까? Bisa melakukan apa gitu ya, ngapain?
28번, 이것으로 무엇을 합니까? 1번, 나사를 조입니다. 2번, 구멍을 뚫습니다. 3번, 목재를 자릅니다. 4번. 절단면을 다듬습니다. Kita coba bahas ya. Di situ ada nasarul joimnida itu artinya mengencangkan baut. Kemudian kalau yang nomor dua kumongel tulsemnida. Artinya melubangi atau membuat lubang. Nah, kemudian kalau yang nomor tiga ada mokcerel jaremnida, jareda memotong mokce papan kayu gitu atau kayu boleh memotong kayu. Kemudian kalau yang nomor empat 절단면을 다듬습니다 itu artinya memotong potongan atau permukaan ya, potongan permukaan. Gitu, memotong permukaan boleh. Maka jawabannya yang paling tepat adalah ilbon ya, mengencangkan baut. Oke, kita coba lanjut untuk yang berikutnya soal di nomor 29. Untuk perintahnya adalah 다음 듣고 dengarlah audio berikut. Gonya lalu 그림의 알맞은 답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar pada gambar. Untuk pertanyaannya adalah 얼마나 있습니까? 있습니까? Ita artinya ada, 얼마나 berapa gitu ya. Ada berapa seperti itu. Sebanyak apa itu boleh. Maka yang mana ini? Kita dengarkan dulu. 29번, 얼마나 있습니까? 1. 2권 있습니다. 2. 2개 있습니다. 3. 3권 있습니다. 4. 3개 있습니다. Nah, karena di sini dia buku ya, berarti satuannya berhubungan dengan kwon. Maka jawaban yang nomor 2 dan nomor 4 kurang tepat ya. Kwon ini artinya jilid atau eksemplar. Jadi digunakan untuk menyebutkan atau menjumlahkan buku. Nah, tinggal angkanya saja ya. Di sini ada tukon ini tuh 2 jilid nggak sesuai ya. Ada 2 jilid. Kalau yang nomor 2 두개 있습니다. Ada 2 buah. Kalau yang nomor 3 세권 있습니다. Ada 3 jilid ya. Maka jawabannya 3번. Karena kalau yang nomor 4 세개 있습니다. Ada 3 buah. 대답은 3번입니다. Oke, kita lanjut ya untuk yang berikutnya soal di nomor 30. Untuk perintahnya 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi dengarlah pertanyaan berikut lalu pilihlah jawaban yang paling tepat. Kita dengarkan dulu. 30번, 투안 씨, 계약 연장했어요? Oke, audionya tadi Tuan sih 계약 연장했어요. Tuan, 연장하다 ini memperpanjang. Memperpanjang keyak kontrak. Apakah kamu sudah memperpanjang kontrak? Gitu ya. Maka jawabannya yang mana untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, pertanyaan di audionya. Untuk yang nomor 1, 네, iya, keyak 기간이 끝나서 karena masa kontraknya sudah selesai. 재계약했어요, saya sudah membuat kontrak J-nya lagi gitu ya. Maka 대답은 jelas yang nomor 1. Karena yang lainnya coba kita bahas nih. 체류 연장 신청을 따로 안에서 불법 체류가 됐대요 gitu ya. Iya. Hmm, iya dari sini nah dari sini 불법 체류가 됐대요. Deo ini di sini dari kata tagohada ya katanya. Jadi iya katanya bisa 체류 tinggal 불법 itu secara ilegal. Jadi bisa katanya bisa kita tinggal secara ilegal karena apa? Karena annya tidak melakukan sincong itu artinya mendaftarkan ya, jadi tidak mendaftarkan gitu aja. Tidak mendaftarkan yonjang perpanjangan izin tinggal.
Cerio kan izin tinggal, kemudian taruh secara terpisah. Jadi iya, kita tuh bisa, katanya kita bisa jadi tinggal secara ilegal karena kita tidak mendaftarkan perpanjangan izin tinggal secara terpisah. Nah ini tadi kan pertanyaannya nggak berhubungan dengan Cerio ya. Kita nggak tahu ini kontraknya kontrak, biasanya kontrak kerja atau kontrak apa gitu. 네, maka 대답은 nomor dua salah ya, nggak sesuai. Karena kalau yang nomor tiga, 네, 체류 기간 만료 전까지만 hanya sampai sebelum 만료 ini artinya selesai atau berakhirnya masa tinggal 받으면 돼요. Tinggal menerimanya gitu. Jadi maksudnya iya, kita tinggal menerimanya hanya sampai sebelum berakhirnya masa tinggal. Nggak tahu ini nerima apa ya. Oke, kalau yang nomor empat nih, 재료 기간을 연장하고 싶은데요. Iya, saya ingin memperpanjang masa tinggal gitu. Maka 대답은 jelas ya, yang paling tepat adalah 1번입니다. Nih, mari kita lanjut untuk soal berikutnya, soal di nomor 31. Untuk perintahnya adalah 질문을 듣고, jadi dengarlah pertanyaan berikut, lalu 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar. 31번. 오늘 오후에 만나기로 한 약속을 내일로 미뤄도 될까요? 오늘 오후에 만나기로 한 약속을 내일로 미뤄도 될까요? Gitu ya. Nah, ini dari belakang. Ada tata bahasa elkayo, realkayo, elkayo. Artinya kalau di sini lebih konteksnya ke kira-kira. Karena elkayo ini bisa kira-kira, bagaimana kalau, macam-macam ya. Baiknya gitu. Kalau di sini kira-kira. Kira-kira ini ada tata bahasa lagi. Ada tata bahasa namanya aodo tueta. Aodo tueta ini artinya boleh. Jadi kira-kira bolehkah gitu ya. Miruta. Miruta ini artinya adalah menunda. Menunda, menunda ke besok gitu. Ada yaksuk di sini artinya janji. Janji niannya yang wanagiro tata bahasa giro hata ini artinya memutuskan. Memutuskan mendadak bertemu ohwe di sore hari ini ada onel ya hari ini. Jadi maksudnya gimana dari sini ya? Kira-kira bolehkah saya menunda janji yang sudah diputuskan bertemu pada sore hari ini, neilo ke besok hari seperti itu. Jadi mau nunda jadwal ketemuannya hari ini tapi mau ditunda besok aja seperti itu. Maka jawabannya gimana ya? Untuk yang nomor satu, miruchi 말고 jangan ditunda. Go-nya lalu atau dan Neil Payo ketemu besok ya gitu. Nggak berhubungan ya atau nggak sesuai konteks gitu karena di sini kan ketemunya mau ketemu hari ini tapi ditunda besok. Nah kalau di sini jangan ditunda besok kita ketemu. Nah berarti kan nggak sesuai ya. Kalau yang nomor dua ada yaksuk ogyoso mianeo gitu ya karena sudah membatalkan janji maaf ya seperti itu. 내일 몇 시에 보는 게 좋아요? 음, eh bertemunya jam berapa besok baiknya gitu ada kata 좋아요. Jadi sebaiknya bertemu pada jam berapa besok hari? Jawabannya paling tepat adalah yang nomor tiga ya. Karena kalau yang nomor empat krom kalau begitu 오늘 오후에 pada sore hari ini 어떠세요 bagaimana gitu. Padahal janjiannya kan hari ini cuma mau ditunda besok. Maka jawaban nomor empat pun salah. 대답은 3번입니다. Itu yang paling tepat ya. Mari kita lanjut untuk soal berikutnya, soal di nomor 32. Untuk perintahnya masih sama, ada 질문을 듣고, dengarlah 질문 pertanyaan berikut. Lalu almajun 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar. 32번. 아디 씨, 보호구 모두 착용했지요? Adit sih 보호구 모두 착용했지요 gitu ya. Adit 착용하다 ini artinya adalah menggunakan, memakai.
memakai modu semua. Bohogu, eh, apa ya namanya alat keselamatan. Alat pelindung, pelindung ya, boho soalnya. Boho itu pelindung. Mm-mm. Sio ini tata bahasa digunakan untuk memastikan sesuatu. Jadi boleh kita artikan kan gitu. Jadi Adit si Adit, apakah kamu sudah menggunakan semua alat pelindung kan gitu. Kamu sudah menggunakan memakai semua alat pelindung kan? Ada kata Sio. Maka mana jawaban yang sesuai? Coba untuk yang nomor satu. Oh, 잊었네요. Iya, saya lupa nih gitu. Baru segera kara ibulkeo. Saya akan mengganti baju gitu. Mengganti ya, ada ita pasti sesuatu yang dipakai di badan kayak baju, celana, rok seperti itu. Maka kurang tepat ya karena di sini ada jawaban iya seperti itu. Bukan oh ya. Oh, itu iya gitu atau oh ya tergantung ini nadanya karena kalau oh itu bisa digunakan untuk menggunakan kata iya tapi bentuk informal tapi kan ada di sini belakangnya oh ya jadi bisa oh ini artinya kayak cuma oh gitu atau bisa artinya iya jadi tergantung nadanya kan kita nggak tahu ya nadanya di sini gimana tapi kurang tepat guys kenapa karena ipta ini kan memakai baju sedangkan kalau alat pelindung kan nggak cuma baju doang ya. Bisa yang lain, bisa helm dan seterusnya itu kan tidak pakai kata ipta. Oke, kemudian kalau yang nomor dua, 네, 모자를 쓰고 목 장갑도 꼈어요. Iya, saya menggunakan topi dan juga menggunakan eh, sarung tangan gitu. Sarung tangan kerja yang terbuat dari katun, guys. Uh, uh. Masih kurang tepat ya, karena moja ini kan bukan alat pelindung, guys. Maka kalau yang nomor tiga, 네, 안전화를 신고. Jadi saya sudah memakai gitu ya, memakai sepatu pelindung, sepatu keselamatan dan juga 안전모도 썼어요. Saya juga sudah menggunakan helm pelindung gitu. Maka yang paling tepat adalah yang nomor tiga. Kenapa? Karena bohogu ya kata kuncinya gitu. Ada anjonhwa sama anjonmo ini kan termasuk bohogu alat pelindung. Kalau yang nomor empat, oh 그러네요. Kembang pak pelkeo. Oh benar juga gitu ya. Saya akan segera peda itu bisa menyingkirkan, mengecualikan tergantung konteks kalimat ya. Maka yang paling tepat adalah sambon. Lanjut untuk berikutnya soal di nomor 33 perintahnya masih sama ya ada 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaan berikut lalu almajen 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar. 33번. 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. 제 빨래 itu artinya jemuran ya, 빨래. 빨래 jemuran. Kalau 빨래 hada mencuci, tapi kalau 빨래 artinya jemuran. Ya, jemuran saya 좀 지금 sekarang 걷어주세요. tolong mm, jemurkan gitu. Ya, jadi tolong jemurkan sekarang baju saya atau jemuran saya gitu. Maka jawabannya gimana ya kira-kira? Coba untuk yang nomor satu, 그래요. 그래요, baiklah, 바로 걷어줄게요. Saya akan segera menjemurnya. Nah, jelas ya. Kalau yang nomor dua coba, 맞아요, benar. 내일 빨래를 하고 싶어요. Saya besok ingin 빨래하다 mencuci baju. Tapi pakai tangan ya. Kalau 빨래하다 cuci baju pakai tangan. Karena kalau pakai mesin kita menggunakan kata setak하다. Jadi agak beda. Mencuci baju pakai mesin, 빨래하다 mencuci baju pakai tangan. Kalau yang nomor tiga, 네, iya, 지금 제가 빨래를 할 거예요. Iya, sekarang saya akan mencuci baju. Nggak sesuai ya. Kalau yang nomor empat, 글쎄요, entahlah, 저는 아까 걷었어요. Saya tadi sudah menjemurnya gitu. Tapi entah lain yang aneh. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah ilbon ya. Baik, saya akan segera menjemurnya. Kita lanjut berikutnya soal di nomor 34. Perintahnya masih sama ya. 질문을 듣고 dengarlah pertanyaan berikut. 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang paling tepat.
34번, 타네 씨! 타네 씨! 제가 부르는 소리 못 들었어요? 타넷 씨, 제가 부르는 소리 못 들었어요. 따넷, gitu ya. 제가 부르는 so리 못 들었어요. 못 tidak bisa. Kemudian ada terossoyo dari kata teta ya, artinya mendengar. Sorry, suara. Buruda ya, artinya memanggil. Jadi Tanet, apakah kamu tidak bisa mendengar suara panggilan saya? Maka jawabnya yang mana? Coba untuk yang nomor satu, 목소리는 정말 듣기 좋잖아요. Artinya dari sini suaranya kan ada canayo ya. Canayo ini sesuatu yang eh, apa namanya kamu dan lawan bicara dan kita tuh sama-sama tahu sebenarnya. Jadi lebih ke kayak memastikan lagi-lagi. Kayak suaranya kan gitu ya. Sangat bagus didengar. Sama-sama tahu. Lawan bicara tahu, kitanya juga tahu. Kemudian untuk yang nomor dua nggak sesuai ya, karena di sini ditanya tidak bisa dengar nggak gitu, bisa dengar panggilan saya atau enggak kan gitu. Kalau yang nomor dua, mianeo maaf, emak so리가 커서 karena suara musiknya keras gitu ya, suara musiknya besar, 못 들었어요, saya tidak bisa mendengarnya. Maka jelas ya jawabannya nomor dua. Karena kalau yang nomor tiga, 괜찮아요, nggak apa-apa kok. 제가 노래를 잘 부를게요. Saya akan bernyanyi dengan baik. Gak sesuai. Kalau yang nomor empat, Anio tidak. Ije sekarang 음악을 안 들었어요. Saya tidak bisa mendengarkan musiknya. Maka jelas jawabannya ibon입니다. Oke, lanjut ya untuk soal yang nomor 35. Perintahnya masih sama. 질문을 듣고 dengarlah soal berikut ya atau pertanyaan berikut, lalu pilihlah jawaban yang paling benar. 35번, 실례합니다. 축구장에 가려고 하는데 길 좀 가르쳐 주시겠어요? Silahapnida, permisi, maaf gitu boleh biasanya digunakan untuk kalau kita memanggil seseorang gitu ya. 실례합니다. permisi, maaf. 축구장에 가려고 하는데 saya 가려고 하다 bermaksud untuk kata pergi 축구장 ini artinya stadion ya. Atau apa lapangan sepak bola. Mm-mm. Oke. Nendenya koma boleh, tapi gitu juga boleh. Kalau di sini koma ya. Jadi saya bermaksud untuk pergi ke stadion. 길 좀 가르쳐 주시겠어요? Ini betul tanya nih. Apakah Anda bisa 가르쳐 juda ya mengajarkan. 가르치다 kan mengajarkan atau boleh kalau di sini konteksnya memberitahu saya tentang 길 jalannya. Oke, jadi maaf, saya bermaksud untuk pergi ke stadion nih, gitu ya. Tapi apakah Anda bisa memberitahukan jalannya? Maka jawabannya coba untuk yang nomor satu, 좋아요, baiklah, oke. 나중에 반드시 한국어를 가르칠게요. 나중에 nanti ya, nantinya. Bandesi, saya pastikan Elkeo akan mengajarkanmu 한국어 bahasa Korea. Nggak sesuai ya, karena nanyain jalan. Kalau yang nomor dua, 네, 지금 축구장에서 축구 경기를 보고 있어요. Iya, sekarang saya sedang menonton 경기 pertandingan sepak bola di stadion. Nggak sesuai juga. Kalau yang nomor tiga, 여기에서 똑바로 가고. Jadi dari sini, 여기에서 dari sini, 가요 pergilah, 똑바로 lurus aja. 고nya lalu, 저 사거리에서 dari perempatan itu, 우회전으로 가세요. Jadi pergilah ke arah kanan. Mm-mm. Jadi belok kanan, suruh belok kanan. Maka jawabannya Sambon ya, karena menjelaskan mengenai jalan. Kalau yang nomor 4, 죄송해요, maaf, 아까 길이 막혀서 karena tadi
jalanannya macet. 제가 축구장에 늦게 왔어요. Saya datang terlambat ke stadion. Nggak sesuai. 3번입니다. Jawabannya ya. Kita lanjut. Berikutnya soal di nomor 36 untuk perintahnya. 잘 듣고 dengarlah dengan baik. Lalu 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi yang didengar. 36번. 요즘 날씨가 많이 선선해졌지요? 이제 정말 가을인 것 같아요. 네. 오늘 새벽에는 조금 서늘했어요. 당분간은 이렇게 좋은 날씨가 계속될까요? 아마 그럴 거예요. Ya, di sini ada 요즘 날씨가 많이 선선해졌지요 gitu ya. Ada 요즘 akhir-akhir ini 날씨 cuaca 많이 sangat 선선하다 ini artinya sejuk. Dan ada tata bahasa ya. Di sini ada tata bahasa AO jida. Ini artinya semakin atau boleh diartikan menjadi. Gitu. Jadi akhir-akhir ini cuacanya semakin sejuk banget ya gitu. Ada ciukan, lagi-lagi ya digunakan untuk menekankan sesuatu. 이제 sekarang 정말 가을인 것 같아요. Sekarang sepertinya ada 것 같다 ya. Tata bahasa sepertinya. 가을 ini artinya musim gugur. Iya, jadi sepertinya ini sudah masuk musim gugur. Ada 정말 benar-benar sudah memasuki musim gugur gitu maksudnya ya. Jadi sekarang sepertinya benar-benar udah masuk ke musim gugur nih kayak gitu. Oke, kemudian kalau ya berikutnya, 네, iya, 오늘 새벽에는, 새벽 ini artinya subuh hari, dini hari gitu ya. Subuh hari ini, dini hari ini, 조금, sedikit, 서늘했어요, dingin. Sedikit dingin atau sedikit mendingin. 당분간 untuk sementara waktu ya. 당분간 sementara waktu, beberapa waktu boleh. Sementara waktu ini, 이렇게 좋은 날씨가, 날씨 cuaca yang bagus, 이렇게 seperti ini, 계속 terus-menerus. 될까요? Ada elkayo lagi ya, artinya kira-kira. Kalau ini konteksnya kira-kira. Jadi untuk sementara waktu, kira-kira apakah cuaca baik seperti ini akan berlangsung terus-menerus? Jawabannya, ama mungkin 그럴 거예요 akan seperti itu. Maka disuruh cari gambar yang sesuai. Poin pentingnya ada di 가을, musim gugur. 대답은 4번입니다. Lanjut ya, untuk berikutnya di nomor soal 37, perintahnya masih sama. 잘 듣고, dengarkanlah dengan baik, lalu 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi yang didengar. 37번. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 5만 5천 원이에요. 5만 5천 원이요? 좀 비싸요. 깎아주세요. Oke, kita coba bahas ya. Di sini 사장님, pemilik gitu ya, owner atau pak gitu boleh. 이 운동화 얼마예요? 운동화 itu artinya sepatu olahraga ya guys ya. Jadi jelas nih, karena di sini 운동화 jawaban nomor 1 dan 3 kurang tepat. Gitu. Sepatu olahraganya 얼마 berapa harganya? 55,000원이에요. 55,000 Harganya 55.000. Jelas ya. Tetapan langsung ketemu di nomor 2. Kita coba bahas lagi. Yang lainnya masih ada tadi kan. Oman 5,000원이에요. 55.000 won. Kah gitu ya. 좀 비싸요. Sedikit mahal. 깎아주세요. kakta ya artinya kalau kakta ini bisa diartikan diskon, mendiskon gitu ya. Bisa juga diartikan mengupas tergantung konteks kalimat. Ini AO juga tolong gitu ya. Tolong didiskon dong kayak gitu.
Lanjut ya, untuk soal berikutnya, soal di nomor 38. Oke, untuk perintahnya adalah 대화의 내용에서 맞는 것을 선출합시다. Jadi disuruh memilih yang benar ya dengan isi percakapan berikut. 잠깐만요. 음. 38번. 왜 귀마개를 안 했어요? 시끄럽지 않아요? 아닙니다. 여기서 일할 때는 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. 일이 끝난 후에는 반드시 깨끗하게 샤워를 해야 해요. 네, 알겠습니다. Oke, di sini untuk percakapannya tadi, 왜 귀마개를 안 했어요? Kenapa kamu tidak menggunakan penutup telinga gitu ya? 시끄럽지 않아요? Apakah cianta tidak? Apakah tidak 시끄럽다 berisik gitu ya? 아닙니다 tidak gitu. 여기서 일할 때 jadi saat bekerja di sini 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. jadi harus menggunakan penyumbat telinga. 그리고 lalu gitu dan juga 작업장에는 di tempat kerja 먼지가 많으니까 ada unika tata bahasa karena ya. karena 먼지 debu. karena banyak debunya 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. jadi ada kok ya, pastikan atau harus menggunakan menggunakan juga artinya juga masker pangjin anti debu gitu. Jadi juga harus menggunakan masker anti debu. Iri kenan hue setelah selesai pekerjaannya 반드시 pastikan 깨끗하게 샤워야 해요. 샤워를 해야 해요. Ada tata bahasa aoyahada ya, artinya harus. 샤워하다 mandi. 깨끗하게 G-nya dengan 깨끗하다 bersih. Selesai. Jadi setelah pekerjaannya selesai, pastikan kamu harus mandi dengan bersih. 네, iya, 알겠습니다. Saya paham, saya mengerti. Disuruh cari yang benar ya. Coba untuk yang nomor 1, 이 사람은 일하다가 orang ini saat pas bekerja 이미 귀마개를 했어요. sudah menggunakan penyumbat telinga. Enggak ya? Tadi dia enggak pakai gitu. Kalau yang nomor 2, 남자는 laki-laki ini iri 끝나기 전에 sebelum pekerjaannya selesai 먼저 샤워를 할 겁니다. akan mandi terlebih dahulu. Nggak sesuai ya karena tadi kalau sudah selesai bukan sebelumnya tapi setelahnya. Kalau yang nomor 3, 여기서 작업할 때 saat bekerja di sini 항상 selalu 마스크를 써야 합니다. harus menggunakan masker. Benar ya. Kalau yang nomor 4, 이곳에서는 di tempat ini 근무할 때 saat bekerja 귀마개를 쓰지 않도 됩니다. Jadi boleh tidak menggunakan penyumbat telinga. Nggak boleh ya, harus pakai. 대답은 3번입니다. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, soal di nomor 39. untuk perintahnya adalah 들은 내용과 바른 것을 고르십시오. 바른 것 itu sama kayak manjeng 것 gitu ya. hal yang benar. Pilihlah hal yang benar dari isi yang didengar. 39번. 이게 뭐예요? 티셔츠네요? 네. 친구가 선물로 준 건데 사이즈가 좀 커요. 바꾸고 싶은데 선물 받은 거라서 고민이에요. 혹시 상자 안에 교환권 없어요? 요즘엔 다른 물건으로 바꿀 수 있는 교환권을 선물에 넣어주는데요. 아, 여기 상자 안에 있네요. 이걸 가지고 가면 바꿀 수 있어요? 네.
가까운 백화점에 선물 받은 물건과 교환권을 가지고 가면 바꿀 수 있어요. 친구에게 부탁하지 않고 직접 바꿀 수 있으니까 편하겠네요. Oke, kita coba bahas ya di sini. Oh, oh gitu. 이게 뭐예요? Ini apa? 티셔츠네요. Wah, ini kaos ya gitu. 네, 친구가 선물로 준 거예요. ini pemberian dari teman saya sebagai hadiah kayak gitu ya. 선물로 hadiah, 로-nya bisa kita artikan sebagai. 사이즈가 좀 커요. 사이즈nya, ukurannya sedikit 커요. besar dari kata 크다 ya. 바꾸고 싶은데 saya ingin menukarnya. 는데, tapi gitu ya. 선물 받은 거라서 dikarenakan itu merupakan apa? hadiah yang diterima, bukan gongin ya, tapi gomin. Pakai miem. 고민이에요. saya bingung. saya bingung gitu. 혹시 ini biasanya nggak ada artinya tapi digunakan untuk kayak menerka-nerka gitu guys. 혹시 상자 안에 교환권 없어요? Apakah tidak ada 교환권? 권 ini boleh kita artikan voucher ya. voucher tukar di dalam kotak gitu ya. Jadi apakah tidak ada voucher tukar di dalam kotak? 요즘은 아khir-akhir ini 다른 물건으로 바꿀 수 있는 교환권을 선물에 넣어주는데요. gitu ya. jadi akhir-akhir ini banyak yang nota-nota ini memasukkan nota, memasukkan ke 선물 hadiah, memasukkan apa? 교환권, voucher tukar. voucher tukar yang 을 수 있다. bisa ditukar dengan 물건, barang 다른 lainnya. Oke, jadi akhir-akhir ini banyak orang yang memasukkan kupon tukar yang bisa menukarkan dengan barang lain pada hadiah gitu. gitu ya. 여기 상자 안에 있네요. Wah, gitu ya. 네요. Wah, ada di dalam kotak ini ternyata. 이걸 가지고 가면 ada tata bahasa 음연 ya. Jika pergi dengan membawa ini 바꿀 수 있어요? Apakah bisa menukarnya? 네, iya. 가까운 백화점에 선물 받은 물건과 교환권을 가지고 가면 jika kamu pergi dengan membawa voucher dan juga barang yang didapatkan sebagai hadiah ke mall yang dekat gitu ya. Ke mall terdekat, 바꿀 수 있어요. kamu bisa menukarnya. 친구에게 부탁하지 않고 직접 바꿀 수 있으니까 편하겠네요. Wah, nyaman ya, nyaman sekali gitu karena bisa menukar langsung dan tidak perlu meminta tolong kepada teman seperti itu. Maka yang ditanya tadi yang sesuai ya. Coba untuk yang nomor 1, 여자는 사이즈가 큰 티셔츠를 선물 받았어요. Si wanita mendapatkan hadiah kaos yang ukurannya besar. sesuai ya. Kalau yang nomor 2, 여자는 선물 교환을 친구에게 부탁했어요. Si wanita meminta bantuan, meminta tolong kepada temannya untuk menukarkan hadiah. Enggak ya. Karena kalau yang nomor 3, 남자는 여자에게 주려고 티셔츠를 가지고 왔어요. Jadi si laki-laki datang dengan membawa kaos yang bermaksud untuk diberikan kepada si wanita. Enggak sesuai juga. kalau yang nomor 4, 남자는 백화점에서 교환권을 사줄 거예요. Si laki-laki akan membelikan voucher tukar di mall. Enggak juga. 대답은 jelas ya, 1번입니다. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Soal di nomor 40 untuk perintahnya 이 사람은 무엇에 대한 말씀을 하고 있습니까? Orang ini sedang membicarakan tentang apa? 말씀하다 ya, dari kata marada. berbicara. 40번. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을
알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. Oke, kita coba bahas ya. 여러분, guys gitu ya. Teman-teman boleh 지금부터 sejak sekarang 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. Saya akan 알려주다 ya, memberitahukan. Jadi, memberitahukan 작업 pekerjaan di sini yang akan atau yang harus gitu karena ada tata bahasa Aoyahata ya, yang harus dilakukan 오늘 hari ini. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. hari ini akan melakukan dari sini ya. Hari ini 을 겁니다. akan 일을 하다, melakukan pekerjaan, 조립하다, merakit. Merakit apa? 철근, baja, besi baja, dan, ya, dan 거푸집을 설치합니다. 설치하다 itu artinya apa ya? Membuat cetakan. Memasang cetakan ya, memasang. 설치하다 itu memasang, 거푸집 itu cetakan. Jadi memasang cetakan. 저희 팀은, tim kami, 먼저 terlebih dahulu 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. akan 옮겨 놓다. Ada tata bahasa onota ya, ini berarti kegiatannya sedang berlangsung. 옮기다 itu artinya memindahkan. Jadi tim kami pertama-tama akan memindahkan ke 3층, lantai 3 apa? 철근 baja yang ada di sini. Jadi tim kami akan memindahkan baja yang ada di sini ke lantai 3. Oke, kemudian 철근을 모두 옮겨 놓은 후에 ada tata bahasa nian 후에 setelah 옮겨 놓다 memindahkan modu semua baja 건우 씨가 거푸집을 설치팀 반장님에게 보고해 주세요. Jadi tolong melapor ya, 보고하다, melapor. Jadi tolong laporkanlah kepada panjang ketua tim. Ketua tim apa? Ketua tim 거푸집 설치. Jadi kepada tim pemasangan cetakan seperti itu. Oke, jadi Gonu ya yang disuruh adalah Gonu. Gonu, tolong laporkanlah kepada ketua tim pemasangan cetakan. 그러면 kalau begitu gitu ya. Jika begitu, 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 거예요. Dengan begitu boleh. 그러면 dengan begitu akan sijak하다, memulai 작업 pekerjaan di tim pemasangan cetakan. Maka tentang apa sih ini kan gitu tadi pertanyaannya. Coba untuk yang nomor 1, 작업 환경 분위기. 분위기 itu suasana, 환경 itu lingkungan atau sekitar ya. 작업 kerja, suasana lingkungan kerja nggak sesuai. Kalau yang nomor 2, 작업 변경 요청하기 itu 요청하기 itu artinya permohonan atau permintaan. 변경 itu artinya ganti 작업 pekerjaan. Jadi permohonan mengganti pekerjaan. Kalau yang nomor 3 nggak sesuai ya. Kalau yang nomor 3 ada 작업 확인하기, 확인하다, mengecek pekerjaan, pengecekan pekerjaan. Terus kalau yang nomor 4 작업 지시하기. 지시하기 itu artinya perintah ya guys ya. Perintah atau pengarahan pekerjaan. Maka yang paling tepat yang mana? 대답은 3번입니다 ya. Ini tadi kan perintahnya dari mana ke mana itu ada runtut seperti itu. Oke, sudah selesai untuk tryout di 41. Oke.
수업이 여기까지 끝났습니다. saya akhiri ya. 다음에 또 봐요. ketemu lagi di lain waktu. 안녕.